pagi, kembali lagi kita bersama-sama dalam persekutuan ibadah Minggu pagi 6 Juni 2021. Baiklah, persiapkanlah hati dan pikiran kita untuk bersama-sama datang untuk memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan, serta belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini saya akan memberikan waktu dan kesempatan untuk kita semua bersaat teduh, merenungkan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hari lepas hari, kita masih ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita meyakini bahwa semuanya terjadi bukan karena kekuatan dan kehebatan kita. Semuanya oleh karena kemurahannya atas hidup kita. Kita bersama-sama mengucap syukur melalui pujian I Am Here. Because of your
berlimpah ucapan syukur atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Nyata kasih-Mu Bapa, hingga saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami meyakini itu semua terjadi bukan karena kekuatan kami, melainkan oleh karena kemurahan-Mu atas setiap kami. Bapa, urapi kami anak-anak-Mu pada saat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau mengucap syukur kepadamu, kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, persekutuan kami, ibadah kami pada saat ini, Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga bahkan pada akhirnya Tuhan. Kiranya boleh jadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap memuji muliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Kita akan terus memuji Tuhan dengan pujian sukacita di bawah kepak sayap. Bagaikan Raja Wali, kita dibawa Tuhan untuk melintasi badai hidup kita. Untuk itu bersama-sama pada saat ini kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Dan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Edwin Halim. Untuk itu kita angkat pujian, Aku Percaya.
Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau menaikkan rasa syukur kami atas pimpinan-Mu. Negara kami terus terselenggara dengan baik, pembangunan terus berjalan, ekonomi terus digerakkan, kerakyatan sehingga rakyat bisa merasakan pertumbuhan ekonomi. Bapak, kami juga terus berdoa masa-masa pandemi seperti ini, tuntun kami supaya kami tetap taat dan kami bersama-sama mau mengentaskan bahu-membahu pandemi COVID-19 ini dengan merelakan diri untuk divaksinasi. Tuhan, dalam proses vaksinasi, biar Tuhan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari gejala-gejala yang mengakibatkan vaksinasi yang tidak baik. Tetapi sebaliknya, dengan rasa aman dan nyaman kami bisa menikmati vaksinasi. Kami berdoa untuk pemerintah kami, pasti ada begitu banyak biaya yang dikeluarkan dan ada begitu banyak rencana untuk menanggulangi. Tuhan tolong supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan segala kebutuhan dapat tercukupi oleh karena Tuhan campur tangan. Kami berdoa ya Bapak, baik yang di pusat maupun pemerintah yang di daerah, baik lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif sebagai pelaksana, Engkau akan tolong supaya mereka menjalankan tugas tanggung jawabnya karena mereka sungguh-sungguh mencintai negeri ini. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau akan menolong supaya setiap mereka yang bertugas yang mengabdi kepada negara ini, mereka mengabdi dengan benar, dijauhkan dari segala godaan, cobaan, dan tantangan untuk melakukan hal-hal yang di luar hukum. Kami percayakan semua itu dalam tangan kuasa-Mu, sehingga negara kami kembali boleh menikmati hari-hari yang lebih baik dan bahkan kami menuju menjadi negara maju. Kami serahkan semua itu juga di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak, kami mau berdoa bagi rencana pencabangan gereja yang ada di Leleoto Tewero. Ada 300 jiwa yang menanti di sana Tuhan. Tuhan tolong supaya mereka pun boleh menikmati ibadah bersama dengan baik. Mereka boleh menikmati persekutuan yang indah. Mereka sungguh-sungguh boleh bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan di sana. Kami serahkan semua itu juga di dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian Gembala Sidang dan seluruh staf yang ada di sana juga boleh bahu-membahu. Kami percayakan mereka Ferdi, Manuel ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ia dan sisi keluarga yang melayani Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk semuanya dalam rencana perjalanan kami untuk bisa berbagi kesaksian, berbagi kasih Tuhan, berbagi kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh menjadi saksi yang benar. Terima kasih untuk semuanya ya Bapak, dan kami percaya kekuatan kami, kemampuan kami karena Tuhan menyertai kami dan bekerja di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa akan senantiasa menyertai seluruh umat-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Pembacaan kita pada hari ini terambil dalam kitab Yesaya 40 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-31. Sekali lagi, pembacaan kita pada hari ini terambil dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kini saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Edwin Halim. Untuk itu persiapkan hati dan pikiran kita dengan pujian. Aku datang dan ku bersujud. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah menginjak di bulan Juni. Tepatnya tanggal 6 Juni pada hari ini kita bersama-sama boleh beribadah bersama.
Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita yang menarik tentang gajah. Nah, saudara, ada seorang pawang gajah, dia berkata, aku mampu mengikat gajah yang besar itu dan dia tidak akan bergerak kemana-mana dengan seutas tali ijuk yang kecil saja. Oh, masa? Betul. Dia tidak akan mampu keluar dari ikatan itu. Dan memang ternyata, saudara, apa yang dikatakan pawang gajah ini terjadi seperti itu. Lalu orang itu bertanya, mengapa demikian? Ini rahasianya. Pada waktu dia masih kecil, saya mengikat dia dengan rantai yang sangat besar. Dan tidak lupa, saya juga ikat tali ijuk yang kecil ini di kakinya. Anak gajah ini meronta-ronta supaya dia bisa mampu melepaskan rantai itu. Tetapi dia tidak mampu bisa melepaskan rantai yang besar dan kuat itu. Gajah ini semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan akhirnya bisa menjadi gajah dewasa. Setelah menjadi gajah dewasa yang sangat besar itu, sesungguhnya dia harusnya mampu melepaskan tidak hanya tali ijuk yang kecil itu, tetapi rantai yang besar pasti bisa dilepaskannya. Tetapi mengapa tidak mampu ia lepaskan? Karena gajah sudah berpikir dia tidak mungkin bisa lari karena sudah diikat. Jadi saudaraku, ketika rantai yang besar itu sudah tidak dipakai lagi, tetapi hanya mengenakan tali ijuk yang kecil itu, gajah ini merasa seolah-olah dia masih dirantai oleh pawangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, situasi yang seperti ini dialami oleh bangsa Israel ketika ia sedang ada dalam pergumulan yang hebat, ketika mereka akan siap dibuang ke pembuangan, dan bahkan sudah ada sebagian yang ada di dalam pembuangan, dan mereka dalam keadaan putus asa yang sangat luar biasa, seolah-olah tidak ada mungkin lagi yang mampu melepaskan dia. Mungkin saat ini saudara dalam ikatan dosa yang tidak mungkin seolah-olah saudara bisa melepaskan ikatan dosa ini. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan buruk saudara yang seolah berkata, tidak mungkin lagi saya bisa melepaskan ini. Mungkin ada masalah yang begitu besar dalam hidup saudara, dan saudara berkata, tidak mungkin ada yang mampu melepaskan masalah saya. Nah, saudara, mari kita lihat bersama-sama dalam Yesaya 40 ayat 27 sampai 20 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, ini adalah gambaran yang sangat jelas dari seorang nabi Yesaya. Perkataan Allah yang dinyatakan untuk saudara dan saya saat ini, supaya saudara dan saya memiliki kekuatan baru. Kita pada akhirnya kita bisa lepas dari keletihan hidup, jiwa, batin kita, dan kita sungguh-sungguh disegarkan kembali oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau dengar firman Allah. Biar firman Allah yang disampaikan Yesaya ini akan menolong kami, supaya kami pada akhirnya memiliki kekuatan baru di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Pengharapan yang sungguh-sungguh mampu memberi kami kekuatan baru. Tuhan, ajar kami supaya kami memiliki sikap yang benar, sehingga kami sungguh-sungguh
menjadi orang-orang yang kuat dalam menghadapi banyak masalah yang menyedihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada dua sikap orang yang berpengharapan di dalam Allah memperoleh kehidupan baru. Yang pertama, yaitu sikap yang pertama yaitu mengenal dan mengimani Allah. Mengenal dan mengimani Allah. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama melihat siapa Allah. Dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat bersama-sama bahwa Dia adalah Allah yang kekal, dari kekal sampai kekal. Dia adalah Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah sama sekali. Janjinya tidak berubah, kekuatannya tidak berubah, kasihnya tidak berubah, hukum-hukumnya tidak berubah. Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Allah yang kekal itulah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Jadi saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dialah pencipta dari segala sesuatu. Nah, saudaraku yang saya kasihi, Dia menjadikan segala sesuatu. Dia juga yang memberikan kehidupan segala sesuatu, supaya saudara dan saya kita bisa mengerti bahwa sesungguhnya Dialah sumber hidup bagi saudara dan saya. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa penting kita mengenal Tuhan kita. Karena gambaran Allah yang kita imani adalah saudara dan saya sendiri. Bukankah kita diciptakan menurut gambar dan rupa Dia? Demikian pada akhirnya kita akan menjadi serupa dengan Dia. Jadi saudaraku, kalau saudara melihat ada orang-orang beriman menyakiti orang-orang lain, mungkin karena dia punya gambaran Allah yang menyakiti. Kalau saudara melihat ada orang-orang atas nama agama menjadi teroris, mungkin bagian pengertian mereka bahwa Allahnya yang dia sembah adalah Allah teroris, yang melakukan kekejaman, mensahkan kekejaman, mensahkan segala hal untuk mencapai tujuan. Nah, saudaraku yang saya kasihi, betapa pentingnya kita mengenal Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Demikian saudaraku, Allah begitu menegur pada pernyataan orang-orang Israel dengan ketika Dia bertanya, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ini sesuatu hal pernyataan bahwa mereka sebenarnya seolah-olah dia tidak diperhatikan oleh Allah. Allah bersembunyi, Allah tidak mau melihat lagi karena kita orang yang berdosa dan tidak berdaya ini. Sehingga sampai akhirnya kita sampai dijajah oleh bangsa asing, menjadi menderita oleh karena kesusahan-kesusahan, karena penekanan-penekanan, karena jajahan yang dialami. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu Allah membalas dengan berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Ingat saudaraku yang saya kasih, Allah ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dan dari ujung ke ujung. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah ingin menyampaikan satu pesan penting saudaraku yang saya kasih. Ketika saudara menghadapi masalah besar dalam hidup saudara, ingatlah bahwa Allah sesungguhnya adalah Allah yang sangat perkasa. Dia Allah yang tidak berubah dulu bahkan sampai selama-lamanya. Dialah sumber kehidupan saudara dan saya. Tepat saudaraku, pernyataan Yesus dalam khotbah di bukit mengatakan demikian dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat 14 ayat kita tahu bersama-sama, akulah jalan dan kebenaran. Jadi ketika saudara sungguh-sungguh lapar dan haus mengenal Yesus Kristus, sesungguhnya pada saat itu juga saudara akan mendapat kekuatan yang sangat luar biasa. Karena saudara datang kepada sumber ciptaan, sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber yang sungguh-sungguh luar biasa yang tidak akan membuat saudara lelah dan letih dan lesu. Dia terus bekerja bagi saudara, pagi, siang, dan malam tiada henti. Ialah Allah yang akhirnya kita tahu, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Ada satu pengalaman dari Rasul Paulus. Dalam usia tuanya, dia ada dalam penjara. Tapi dia masih bisa sempat untuk menuliskan ini kepada jemaat di Filipi, dan dia berkata dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus, dia berkata yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Yesus Kristus, mengenal Tuhan Allah yang menjadikan langit bumi dan segala isinya itu. Yesus menjadikan segala sesuatunya itu. Mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya. Dan yang penting juga, kita hidup dalam persekutuan, dalam penderitaannya. Saudara dan saya, kita semua umat Allah, hendaknya kita bersama-sama adalah orang yang mau mengenal siapa Yesus, mengimani, mempercayakan diri kita ke dalam tangan kuasa Dia. Tidak hanya sekedar percaya, tapi kita mempercayakan diri kita ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Itulah iman kita kepada Dia. Jadi saudara, mari kita bersama-sama. Kita bersama-sama sama seperti Rasul Paulus. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih terhormat daripada kita mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya dan bersekutu dalam penderitaannya, supaya saudara dan saya semakin serupa dengan Yesus. Jadi saudaraku yang saya kasih, ketika saudara dan saya mengenal dan mengimani Allah dengan sungguh-sungguh, dan ini yang terjadi, saudara dan saya, perilaku kita akan dibentuk melalui pengenalan kita tentang Allah. Siapa Allah dalam hidup saudara dan hidup saya dan kita sekalian. Dan saudara akan dibentuk oleh itu semua. Jadi pribadi tangguh karena saudara mengimani Allah yang tangguh. Pribadi yang baik hati karena saudara mengimani Allah yang saudara sembah adalah Allah yang baik hati. Pribadi yang murah hati karena kita melihat Allah kita begitu murah hati kepada saudara. Jadi perilaku saudara dan saya pada akhirnya kita ditentukan ketika kita mengenal dan mengimani Allah yang kita sembah. Kalau saudara percaya Dia sebagai sumber kehidupan, maka saudara akan terus berjuang agar banyak orang yang dalam dosa memperoleh keselamatan di dalam Dia. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang bisa menolong saudara ketika saudara dalam keletihan kecuali Allah yang saudara kenal itu hidup di dalam hidup saudara. Karena itu kenallah lebih dalam, semakin dalam, dan terus semakin dekat dengan Tuhan. Sampai sungguh saudara, iman saudara kepadanya membentuk perilaku di mana Allah menjadi gambaran dalam hidup saudara yang terbaik, terindah, termulia, paling berharga. Haleluya. Yang kedua, sikap yang kedua adalah saudara harus mendengar dan melakukan firman Allah. Seperti yang kita tahu bersama, saudaraku yang saya kasihi, bahwa iman timbul dari pendengaran. Ada satu kisah menarik dalam Markus 5 ayat 27. Dalam satu perjalanan Yesus, dia tiba-tiba ada kuasa yang mengalir dari jubahnya. Ternyata ada seorang gadis yang pendarat sudah 12 tahun yang tidak sembuh-sembuh. Tetapi karena dia mendengar siapa Yesus, karena dia mendengar siapa Yesus, dia berusaha berjuang supaya dia bisa menggapai jubah Yesus. Dia menggapai dan dia tergapailah jubah Yesus ujungnya saja. Dan ketika itu juga dia menjadi sembuh. Di dalam Markus pasal 5 ayat 27 dia mengatakan demikian. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Yang terjadi dia menjadi sembuh.
Jadi saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena pendengaran, ia menjadi percaya, ia menjadi beriman kepada Tuhan. Dia meyakini siapa Yesus, Sang Juru Selamat penyembuh yang luar biasa itu. Dan dia menikmati hasilnya. Jadi saudaraku yang saya kasihi, benarlah jika iman itu timbul dari pendengaran. Bagaimana orang akan percaya kepada Yesus kalau tidak ada yang memberitakan? Jadi saudaraku, bagaimana kalau kita percaya tidak ada yang memberitakan? Sebelumnya, kalau orang percaya dia harus mendengar dulu. Ketika dia mendengar, dia menjadi percaya. Karena itu saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beriman berarti saudara perlu mendengar. Dengarlah suara Tuhan. Setiap hari nikmatilah persekutuan dengan Tuhan. Bacalah firman Tuhan yang menjadi suara Tuhan dalam hidup saudara hari lepas hari. Ambil kesempatan yang prima di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Kapan waktu saudara sempat, berbicaralah dengan Tuhan. Biarlah Tuhan bercakap-cakap dengan saudara dan firman Tuhan itu tinggal dalam hidup saudara. Demikian firman Tuhan itu akan sungguh-sungguh menginspirasi, membentuk pribadi saudara. Nah saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak hanya cukup mendengar, tapi kita juga harus menjadi pelaku firman. Jadi saudaraku, kalau saudara pada saat ini dalam keletihan, saudara mendengar siapa Yesus, tapi saudara tidak melangkah kepada Yesus, saudara tidak menyerahkan semuanya kepada Yesus, saudara tidak mentaati kepada Tuhan Yesus, sia-sia apa yang saudara imani, sia-sia apa yang saudara sudah dengar. Saudara yang saya kasihi, di dalam Matius 7, mari kita buka bersama-sama. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27, demikian firman Tuhan. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, ada lagu anak-anak yang sangat menginspirasi kita dari ayat firman Tuhan ini. Bahwa sesungguhnya kalau kita tahu bersama-sama dasar yang kuat bagi seseorang beriman kepada Tuhan, bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman. Kalau saudara lihat dalam bacaan Matius pasal ke-7 yang sebelumnya, dikatakan dengan sangat jelas, ada pada akhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat-mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kuncinya apa? Kuncinya apa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa surgawi, yaitu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara yang saya kasih masih, ya mari kita bersama-sama melihat dalam bagian-bagian firman Tuhan ini betapa penting kita mendengar firman Tuhan, tetapi sungguh akan jauh lebih bermakna dan lebih penting dalam hidup saudara dan saya dan kita sekalian kalau kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengenal Allah lebih dekat dan mendengar lebih seksama agar firman menjadi hidup dalam hidup saudara. Dan pada akhirnya saudara menjadi pelaku firman. Itu akan membentuk perilaku yang berkenan kepada Allah, perilaku yang tangguh dalam menghadapi masalah hidup yang sangat meletihkan, yang terus-menerus akan ada ketika kita masih hidup. Karena mereka yang mengharapkan Tuhan, mereka yang berharap kepada Tuhan,
bertindak, pasti ia akan memperoleh kekuatan baru. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Edwin Halim atas kebenaran firman Tuhannya. Yakin dan percaya bahwa semuanya boleh menerima berkat atas setiap firman Tuhan yang telah ditaburkan pada saat ini. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita angkat pujian Kemenangan Terjadi di Sini.
Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhir. Kami berdoa ya Tuhan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan dan seluruh pemirsa yang menyaksikan dan ikut dalam ibadah kami. Biar kiranya Tuhan sendiri akan memimpin seluruh umat-Mu, menuntun umat-Mu. Dan jika Engkau mendapatkan di antara kami ada yang sakit, kami minta kepada agung kami yang ajaib yaitu Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau jamah dan Engkau sembuhkan mereka. Engkau berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Ketika Engkau mendapati mereka dalam kekurangan, Engkau adalah sumber segala berkat. Biar kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, dan Engkau mencurahkan segala berkat-Mu, dan kami mampu melakukan segala hal yang Engkau kehendaki, supaya kami mampu bekerja dengan baik, baik di dunia ini maupun pekerjaan-pekerjaan lain. Tuhan, kami serahkan semua itu di dalam tangan kuasa Tuhan, supaya kami tetap ada dalam kebenaran Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam seluruh aktivitas mereka di tengah-tengah keluarga. Biarlah ada damai sejahtera yang berikan penghiburan, kekuatan, kebahagiaan, dan kesehatan yang prima. Di tengah-tengah tempat kerja, Tuhan berikan perlindungan dari pandemi COVID-19, dan Tuhan jadikan setiap umat-Mu berkat dimanapun ia bekerja. Pada waktu mereka berusaha, Tuhan segala usahanya boleh berhasil dan bahkan bisa menolong banyak orang, sehingga orang lain pun bisa menikmati hasil usaha yang sedang dikerjakan. Tuhan, kami percayakan diri kami sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Biar damai sejahtera dari Yesus Kristus, kasih dari Bapa yang melimpah-limpah, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai senantiasa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Thank you, Jesus. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim pengembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, ajak juga anak-anak Anda untuk dapat bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7 malam nanti dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini. Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja.